Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan cara uji independen sampel titas dan interpretasinya dalam SPSS. Baik teman-teman semua, perlu kita ketahui bersama bahwa uji independen sampel titas ini merupakan uji dari statistik inferensial parametrik yang di mana merupakan uji beda ataupun uji perbandingan untuk menganalisis adanya perbedaan antara dua sampel yang tidak saling berpasangan ya. Nah, maka dari itu untuk melakukan uji tersebut ada beberapa asumsinya atau persyaratannya. Yang pertama, kedua sampel tersebut tidak saling berpasangan. Yang kedua, menggunakan angka kuantitatif atau angka asli. Dan yang ketiga, sebelum kita melakukan uji tersebut, pastikan bahwa kita lakukan uji normalitas ya, bahwa datanya berdistribusi normal. Lalu, untuk sampelnya sendiri datanya harus di bawah dari 30, dan yang terakhir adanya varians atau homogen ya, kedua sampel tersebut. Baik, lanjut aja kita lihat ada kasus untuk melakukan uji tersebut yang di mana ada dua kelompok, yaitu kelompok A sama kelompok B. Nah, kelompok A ini menggunakan metode pembelajaran secara ceramah, sedangkan yang kelompok B ini menggunakan metode diskusi ya. Di sini ada nilai hasil belajarnya untuk kelompok A dan kelompok B ya. Nah, maka dari itu kita akan meneliti apakah ada perbedaan antara hasil belajar dari kelompok A dan juga kelompok B ya. Nah, pada itu ada rumusan hipotesisnya. Yang pertama itu H kosong, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata dari kelompok A dan kelompok B. Dan yang HA adanya perbedaan rata-rata hasil belajar kelompok A dan kelompok B. Nah, maka dari itu sebelum kita melakukan SPSS ini, pastikan bahwa kita memberikan kode antara kelompok A sama kelompok B ya, supaya dapat mudah untuk dianalisisnya. Oke, kita buka SPSS. Di sini kita masuk ke variable view. Nah, di variable view ini kita isi untuk yang variable pertama yaitu hasil, dan variable yang kedua adalah kelompok. Nah, setelah itu kita isi yang desimal ini menjadi 1, karena dari data tersebut bahwa desimalnya itu satu angka di belakang koma ya. Sedangkan untuk yang kelompok ini 0 ya, kan tidak ada komanya. Lalu kita beri nama label ini adalah hasil belajar, dan yang kelompok ini kelompok aja. Nah, kita isi yang values-nya, untuk yang hasil tidak perlu diisi. Namun, untuk yang kelompok ini kita isi ya, karena ada dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok A, kita add. Lalu kelompok yang kedua yaitu kelompok B, kita add. Itu oke. Nah, untuk measure-nya sendiri, untuk yang atas kita menggunakan scale, sedangkan variabel yang kelompok kita menggunakan nominal ya. Oke, teman-teman semuanya. Selanjutnya kita lanjut ke data view. Kita isi nih data-datanya. Setelah kita selesai mengisi data-data tersebut, sudah fix nih ya, langsung aja kita analyze. Nah, di analyze ini kita pilih compare means, lalu kita pilih independent sample test ya. Setelah itu, untuk variabel hasil belajar kita pindahkan ke test variable, sedangkan yang kelompok kita pindahkan ke grouping variable. Nah, setelah itu kita klik define group. Nah, kita tulis untuk grup 1 itu namanya 1, dan grup 2 namanya 2 ya. Setelah itu continue, dan oke. Maka akan muncul hasilnya, ada dua output di sini. Baik, pertama kita ada output pertama itu grup statistik. Kita dapat mengetahui bahwa ada kelompok A dengan jumlah N, yaitu 6, dengan rata-rata 77,817, sedangkan kelompok B dengan jumlah 5, dengan rata-rata 87,240 ya. Nah, selanjutnya kita bisa tahu nih kalau misalkan rata-rata kelompok A sama kelompok B ini berbeda ya. Tapi untuk memastikan bahwa perbedaan tersebut signifikan atau enggaknya, kita lihat di independent sample test atau output yang kedua ini, kita lihat dari tabel yang 11 test for equality of variance ini ada signifikansinya, yaitu 0,738, yang dimana ini tuh lebih besar dibandingkan 0,05 ya. Artinya apa? Artinya bahwa adanya varian atau homogen dari kedua kelompok tersebut ya. Baik, kalau begitu kita berpedoman pada equal variance assume ya untuk menguji independent test ini. Nah,
Setelah itu, berdasarkan dari tabel yang ini juga, kita dapat mengetahui dari signifikansi to-tell-nya. Sig to-tell ini sebesar 0,39, yang di mana ini tuh lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka dasar pengambilan keputusannya kita dapat simpulkan bahwa hak kosong itu ditolak, sedangkan HA itu diterima. Apa itu hak kosong sama HA? Ingat ya tadi hipotesisnya, berarti kalau HA diterima artinya ada perbedaan rata-rata antara kelompok A dan juga kelompok B yang signifikan. Gitu ya. Nah, selanjutnya di tabel ini juga kita dapat melihat mean difference dengan nilai sebesar -9,4233, yang di mana ini tuh merupakan hasil dari, pengurangan dari mean rata-rata kelompok A sama kelompok B yang di atas ini ya, di grup statistik ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke membandingkan hasil dari T hitung dan juga T tabel. Nih, di sini kita dapat lihat ada T di sini ya, atau T hitungnya ini sebesar -2,419. Ini tuh bukan berarti karena diamnya itu karena error atau kesalahannya, tapi memang hasilnya itu negatif. Tapi kalau kita mau melakukan uji T hitung dengan T tabel, maka ini akan berubah jadi positif ya, jadinya 2,419, begitu. Nah, untuk mengambil keputusan dari nilai T hitung ini, kita harus pastiin bahwa kalau misalkan T hitungnya lebih kecil dibandingkan nanti nilai T tabel, itu artinya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar tersebut. Tapi kalau misalkan T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, artinya ada perbedaan rata-rata dari kedua kelompok tersebut ya. Untuk menghitung T tabelnya, kita berpacu pada rumus A dibagi 2, atau A itu adalah 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Dan kita ada nilai DF-nya di sini atau degree of freedom-nya yaitu 9. Maka dari itu kita bisa lihat nih di rumusnya, di sini ada distribusi nilai T tabel, kita akan tadi pakai nilai T 0,025 ya, dengan DF-nya yaitu 9. Kita tarik lurus ketemu 2,262, yang di mana artinya ini nilai T hitung yang tadi 2,419 ini lebih besar dibandingkan nilai T tabelnya yaitu 2,262. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa adanya perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa kelompok A dan juga kelompok B, atau dengan kata lain, metode pembelajaran secara ceramah dan juga diskusi ini menghasilkan hasil belajar yang berbeda. Oke, baik ya teman-teman, cukup sekian penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat dan membantu. Terima kasih.